Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan, nama saya Farah Diva Mutaja dengan NIM 124705031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman linked list. Oke. Sip. Nah, linked list adalah struktur data linear yang berbentuk rantai di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Nah, linked list ini juga berbeda dengan array. Elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen yang ditautkan menggunakan pointer. Oke. Eh, nah, ini adalah simpul pertama dari linked list yang bisa disebut juga dengan head atau simpul kepala. Sehingga jika linked list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head menunjuk ke 0. Begitupun juga untuk pointer berikutnya. Dari simpul terakhir atau simpul ekor akan menunjuk ke 0. Bagi yang nggak tahu itu apa 0, 0 adalah konsep yang mewakili ketiadaan nilai atau untuk menunjukkan bahwa pointer tidak menunjuk kemanapun. Pointer di sini juga adalah fitur kuat dalam C++ yang dapat mengakses untuk memodifikasi nilai variabel lain dan mengelola struktur data dinamis. Oke. Lanjut di sini ada jenis-jenis linked list. Yang pertama ada single linked list. Single linked list adalah linked list unidirectional. Jadi kita hanya dapat melintasi dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Dan ini contohnya. Oke. Lalu yang kedua ada double linked list. Double linked list adalah linked list bidirectional. Jadi, kita bisa melintasinya secara dua arah, tidak seperti single linked list. Nah, simpul double linked list ini berisi satu pointer tambahan yang disebut previous pointer. Pointer ini menunjuk ke simpul sebelumnya. Nah, ini contohnya. Oke, ini panahnya menunjuknya bisa kedua arah ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada circular linked list. Circular linked list adalah linked list unidireksional, kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, tetapi jenis linked list ini memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul kepala. Jadi saat melintasinya, kita harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjungi kembali simpul kepala. Nah, ini ya. Ini kan menunjuk. Nah, ini balik lagi ke si kepalanya. Lalu yang keempat ada circular double linked list. Jadi dalam ini tuh kita bisa melintasinya dalam dua arah. Nih, satu, dua. Nah, ini juga seperti double linked list. Linked list ini memiliki pointer tambahan yang disebut dengan prevision pointer dan mirip dengan circular linked list. Jadi simpul terakhirnya menunjuk pada simpul kepala. Ini juga bisa disebut dengan bidireksional. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu ada komponen utama programnya. Jadi yang pertama itu ada struktur node. Nah, bagi yang nggak tahu node itu apa, node adalah elemen utama dalam struktur data yang menyimpan data dan pointer ke elemen lainnya. Nah, untuk penjelasannya, jadi data di sini untuk menyimpan informasi atau elemen pada node. Nah, next, pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam linked list. Jadi setiap node dalam linked list memiliki dua bagian, yaitu ada nilai data sama referensi ke node berikutnya. Nah, lalu yang kedua itu ada operasi pada linked list. Nah, yang pertama itu ada fungsi insert at head. Ini tuh fungsinya untuk menambahkan elemen baru di awal linked list. Nah, ini contoh untuk codingannya. Ya, ini codingannya. Nah, untuk penjelasannya, ini tuh dalam fungsi ini tuh untuk membuat node baru, menyimpan data pada node baru, dan untuk mengarahkan pointer next
dari not baru ke not lama yang sebelumnya menjadi hit. Nah, hit sama dengan new not. Untuk mengubah pointer hit agar menuju ke new, ke not baru. Nah, yang ini. Nah, contohnya misalnya awalnya 0. Nah, tambahkan 10. Berarti 10 menunjuk 0. Lalu yang ketiga ada tambahkan 20. Berarti 20 menunjuk 10 menunjuk 0. Oke. Lalu yang kedua ada insert a style. Fungsi untuk menambahkan. Ini juga fungsi untuk menambahkan elemen baru di akhir linked list. Nah, ini codingannya. Nah, untuk penjelasannya, jadi penjelasan untuk fungsi ini tuh adalah membuat not baru jika linked list kosong, maka not baru menjadi hit. Nah, jika tidak iterasi hingga menemukan not terakhir lalu tambahkan not baru di belakang. Ah, ya. Contohnya awalnya 10 menuju ke 0, tambahkan 30 maka 10 menuju ke 30 menuju ke 0. Oke, lanjut. Yang ketiga ada delete node. Ini untuk menghapus elemen tertentu dari linked list. Jadi, di fungsi ini, jika elemen yang dihapus adalah hit, maka pindahkan hit ke node 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 berikutnya dan hapus node yang lama. Nah, lalu jika elemen berada di tengah atau akhir, cari elemen tersebut, ubah hubungan pointer lalu hapus node-nya. Ini ya. Nah, contohnya awalnya 20 menunjuk 10, menunjuk ke 30, menunjuk ke 0. Nah, kita akan menghapus 20-nya, maka jadi 10 menunjuk 30, menunjuk ke 0. Oke, lanjut. Yang keempat ada print list. Print list. Jadi fungsinya untuk mencetak semua elemen dalam linked list. Jadi penjelasannya, dan ini contoh codingannya, penjelasannya literasi eh dari hit hingga 0 PTR mencetak nilai setiap 0. Contohnya 10 menunjuk 30 menunjuk 0. Nah, ini ya. Oke. Lalu yang kelima ada search. Ini tuh untuk mencari elemen tertentu dalam link list. Nah, ini pakai bool, search, node. Ini pokoknya contoh codingannya. Nah, untuk penjelasannya, jadi iterasi melalui link list, jika elemen yang ditemukan, kembalikan true. Jika tidak, nih, jika tidak, maka kembalikan menjadi false. Nah, contoh outputnya kayak inputnya search hit 10, maka outputnya 10 found in the list. Oke, yang ketiga itu ada fungsi main. Jadi di sini mainnya ya, cara mainnya. Nah, oke, penjelasannya yang pertama itu ada inisialisasi atau membuat linked list kosong. Nah, ini codingannya jadi hit sama dengan 0 PTR titik koma. Nah, lalu yang kedua ada tambahan elemen. Nah, tambahan elemennya di sini ya. Yang pertama itu menambahkan 10 di awal, menambahkan 20 di awal sebelum 10, dan menambahkan 30 untuk di akhir. Lalu di sini ada cetak list atau print list. Itu maka akan hasil yang keluarnya maka akan outputnya 20 menuju ke 10, menuju ke 30, dan menuju ke 0. Nah, lalu di sini ada hapus elemen. Jadi, kita akan menghapus elemen yang angka 20-nya. Jadi maka hasilnya akan 10 menuju ke 30 menuju ke 0. Lalu di sini ada cari elemen. Search if. Nah, search-nya elemen 10 yang ditemukan. Maka hasilnya akan 10 found in the list. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tuh codingan yang tadi udah aku pindahin ke sorry, udah aku pindahin ke pemrogramannya. Ya, maka hasilnya kita run ya. Bentar. Nah, maka hasilnya akan link list 20 menunjuk 10 menunjuk 30 0, dan after electionnya 10 30 menunjuk 30 menunjuk 0, maka 10 found in the list. Oke. Nah, maka kesimpulannya program ini menunjukkan bagaimana link list bekerja
pada penambahan elemen di awal dan di akhir, lalu penghapusan elemen tertentu, lalu ada pencarian elemen, lalu ada pencetakan elemennya. Oke, udah beres. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.